Halo mahasiswaku sekalian, pagi ini Bu Endang akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi integral kemarin ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengintegralan dengan merasionalkan pakai substitusi ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan menggunakan fungsi rasional ya. Nah, sekarang mari kita lihat papan tulis ya, saya lanjutkan. Fungsi rasional itu apa? Ya, fungsi rasional adalah fungsi yang bisa dibentuk dari pembagian fungsi polinomial terhadap polinomial lainnya, ya. Jadi contohnya saya punya px, saya punya qx, ya. Nah, di sini ada n, ada m. Itu artinya apa? Artinya adalah derajatnya. Derajat untuk n sama m, derajat m itu harus lebih rendah dibandingkan dengan m, ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan dengan variabel ini, dengan integral ini ya. Kalau seandainya lebih tinggi, kalian harus menjelaskan, harus diuraikan lagi, karena sebenarnya fungsi rasional itu ada dua jenis, yaitu fungsi rasional sejati sama fungsi rasional yang tidak sejati ya. Yang saya jelaskan yang tidak sejati. Jadi kalau yang sejati itu harus diuraikan terlebih dahulu, disederhanakan, nah baru nanti akan terjadi fungsi rasional yang tidak sejati ya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan fungsi rasional yang terdiri dari 4 kasus dalam penyelesaiannya ya. Nah, 4 kasus ini apa saja? 4 kasus ini adalah ada faktor linier ya, di mana faktor liniernya itu dibagi 2, ada berlainan, ada sama atau kembar ya. Sedangkan yang ketiga dan 4 atau dalam hal ini adalah 1 sama 2, saya bagi A dan B, ini pun juga saya bagi dengan A dan B ya. Apa itu? Yaitu faktor kuadrat, berlainan, dan sama ya. Itu yang akan saya jelaskan di sini. Nah, contohnya di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan faktor linier? Faktor linier adalah sebuah fungsi yang bisa difaktorkan menjadi bentuknya linier atau berpangkat 1. Contohnya misalnya saya punya x min a dikalikan 2x ditambah b ya. Nah, itu faktor linier. Nah, sekarang ini kalau dia antara faktor linier ini sama faktor linier ini tidak sama, berarti saya beri nama faktor linier berlainan ya. Sedangkan yang faktor linier yang kembar itu seperti apa? Contohnya ya, yang kembar ini misalnya, sebentar saya ambil spidol dulu. Yang kembar ini misalnya adalah x min b dikuadratkan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah faktor linier, tapi dia kembar karena ada sebenarnya artinya apa? X min B dikalikan X min B lagi. Nah, makanya disebut dengan kembar ya. Nah, berikutnya faktor kuadrat ya. Apa itu contohnya faktor kuadrat? Nah, faktor kuadrat adalah contohnya 2x kuadrat ditambah 3. Nah, itu faktor kuadrat ya. Karena apa? Derajat tertingginya adalah 1. Nah, sekarang kalau yang dinamakan dengan faktor kuadrat yang kembar, maka mungkin saya punya pangkat 2 atau pangkat 3 misalnya ya. Nah, ini kalau artinya apa? Artinya adalah faktor kuadratnya sama ya. Seperti itu. Itu definisi dari 4 kasus ini, yaitu dimulai dari faktor linier dan faktor kuadrat ya. Mari saya lanjutkan ke pengintegralannya ya. Saya hapus ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang saya lanjutkan ya tentang contoh-contoh apa yang termasuk dalam faktor linier. Saya singkat faktor linier berlainan, dan apa yang masuk dalam kategori faktor linier bersamaan atau tadi kembar ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya fungsi yang saya ambil ya, sebelah kiri ini adalah fungsi kuadrat ya, sebelah kiri adalah fungsi kuadrat. Ini pun juga fungsi kuadrat ya. Tapi yang sebelah kiri ini fungsi kuadratnya ketika saya faktorkan akan menghasilkan faktor linier yang berlainan. Jadi antara kiri ini sama kanan ini berlainan ya. Demikian juga x kuadrat plus 4x min 5. Itu adalah apa? Perkaliannya min 5, penjumlahannya 4 ya. 5 ditambah min 1 4, 5 kali min 1 min 5. Jadi faktor liniernya berlainan. Demikian juga kalau saya punya min 8x plus 12 ya. 12 perkaliannya penjumlahannya min 8, min 2 tambah min 6, min 8, min 2 kali min 6 sama dengan 12. Jadi ini menghasilkan faktor linier yang berlainan ya. Sedangkan faktor linier yang bersamaan itu seperti apa? Yaitu seperti ini, x kuadrat dikurangi 4x, ini adalah fungsi kuadrat,
Yang ini adalah faktor linier yang kembar ya. Jadi dikuadratkan itu artinya kembar. Maka di sini saya punya apa? Saya punya X min 2 ya. Jadi X min 2 kalau saya uraikan lagi di sini jadi apa? X kuadrat min 4X ditambah 4 ya. Kalau ini saya uraikan lagi X kuadrat plus 8X plus 16 ya. Yang ini X kuadrat min 14X plus 49 ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan faktor linier berlainan, dan inilah yang dimaksud dengan faktor linier yang kembar atau bersamaan ya. Paham ya? Nah, seandainya nanti di dalam soal integral itu terjadi dua-duanya, misalnya saya gabung ya. Saya gabung seperti ini. X kuadrat min 7X min 8 ya. Saya gabung dengan X kuadrat min 4X plus 4 ya. Saya gabung nanti misalnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ini adalah kalau saya uraikan, maka ini menjadi X min 8 seperti di atas ya, ditambah dikalikan dengan X plus 1, dikalikan lagi dengan X min 2 dikuadratkan ya. Nah, yang terjadi nanti ini yang linier, yang ini yang kembar. Nah, ketika nanti diuraikan jadi apa? Dijadikan adalah seandainya ini per ya. Misalnya aja yang atas itu adalah sama dengan 1, nanti integral ininya dx gitu ya. Maka nanti akan berubah apa? Akan berubah menjadi integral ini ya, semuanya 1 dx gitu ya. Nah, tujuannya selalu ya, kalau kita mencari teknik pengintegralan dengan menggunakan metode tertentu itu supaya apa? Supaya nanti mudah diintegralkan ya. Jadi ini ketika soal nanti dalam penyelesaiannya. Penyelesaian fungsi rasional secara parsial. Parsial itu adalah dipisah-pisah ya. Nah, sekarang kalau saya punya misalnya penyelesaiannya, kalau saya punya integral katakan 2x min 2 gitu ya. Saya bagi langsung aja di sini x min 3, x plus 1, x min 4 misalnya ya. Nah, suatu saat nanti kalian saya suruh menyelesaikan integralnya ini apa ya, seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan metode substitusi kesulitan ya, menggunakan metode lain kesulitan. Nah, sekarang yang mudah kalau apa? Kalau menyelesaikannya dengan menggunakan pengintegralan fungsi rasional ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya secara parsial ya? Mula-mula kalian ambil dulu apa? Diambil dulu fungsi integrannya ya. Jadi saya ambil 2x min 2 per x min 3, x plus 1, x min 4 ya. Nah, ini sudah apa ini? Ini faktor linier, ini faktor linier, ini faktor linier, semuanya berlainan ya. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kalau berlainan diapakan? Dipisah secara parsial tanpa ada perulangan lagi. X min 3 ditambah X min 1 ditambah X min 4. Ini plus 1, ini juga harus plus 1 ya. Paham sampai di sini? Kayak tadi ya. Penyebutnya berpangkat penyebutnya berpangkat 1 ya. Maka di sini harus diparsialkan dengan pembilangnya yang di atas pangkatnya harus lebih rendah. Misalnya saya beri nama ABC. ABC ini adalah sebuah konstanta sembarang ya. Nah, nanti yang akan kita cari ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah penyebutnya kita samakan lagi. Loh, kok kembali lagi, Bu? Iya, x min 3, x plus 1, x min 4. Kenapa kok disamakan lagi? Karena tujuannya adalah nanti akan kita kembalikan, saya akan mencari ini ya, ada hubungannya dengan 2x min 2 yang di atas ya. Jadi supaya ada hubungannya dengan ini nanti. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya ini ya, saya punya A ini. Nah, atau mungkin lebih mudah kalau ini ya, kalau 2 dulu biar Bapak tulisnya cukup. Ya, atau bagaimana? Atau sudah ini aja ya, sudah terlanjur tulis ya. Maka ini kurang apa? Ini kurang, kalau saya punya x min 3, maka kekurangan kita adalah ini. Jadi kalian tulis x plus 1, x min 4 ya. Ditambah B, kurang apa B-nya? B-nya kurang x min 3 sama x min 4. Kalau C-nya kurang apa? C-nya kurang x min 3 sama x plus 1 ya. Nah,
ya. Jadi seperti ini belok ininya ya. Nah sudah, kalau sudah ditulis semua artinya apa? Artinya sekarang kondisinya kiri ini sudah sama dengan kanan, kanan ini sudah sama dengan bawah ya. Terus penyebutnya sudah sama, betul? Kalau penyebutnya sudah sama, sekarang sementara saya hapus dulu penyebutnya, baru nanti kita panggil setelah kita dapatkan nilai A, B, C ya. Maka sekarang sama-sama pembilang saya tulis kembali 2x min 2 ya dari sini. Nah, terus sama dengan semua ini A, X plus 1, X min 4 ya, B, X min 3, X min 4 ditambah C, X min 3, X plus 1 ya. Nih, nanti sampai sini. Nah, sekarang caranya adalah carilah nilai A, B, C. Dengan cara apa? Yang paling mudah itu adalah cara mengenalkan ya. Apa itu mengenalkan? Kalau saya cari A, maka BC-nya bagaimana supaya biar bisa 0? Saya ambil X sama dengan berapa gitu ya. Saya cari B, saya nolkan yang lain. Saya cari C, saya nolkan yang lain ya. Nah, itu maksudnya mengenalkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya sekarang saya mau ngambil atau mencari A ya. Supaya saya bisa mendapatkan A, ambil X sembarang ya. Jadi misal ambil X sama dengan jangan min 1, jangan 4. Kenapa? Kalau kalian ngambil min 1 atau 4, maka nilainya 0. Padahal A-nya itu yang harus kita cari. Maka apa caranya? Kita nolkan yang lain, BC. Yang lain apa misalnya? Saya ambil X sama dengan 3. Ya. Yang terjadi 3 dikurangi 3, 0. Maka B kalikan 0, 0. 3 dikurangi 3, 0. Saya kalikan dengan C, 0 semua. Ya. Maka BC-nya ini 0. Ya. Akhirnya saya dapatkan apa? Saya dapatkan 3 ini digantikan ke sini. 2 kali 3, ya ini ya 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 3 tambah 1. Ya. 3 tambah 1, 4. 3 dikurangi 1, min 1. Ya. 3 dikurangi 4 adalah min 1. Maka di sini hasilnya berapa? Saya dapatkan A sama dengan berapa? 4 dibagi min 4 ya. 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Jadi A nanti diganti oleh min 1. Paham sampai di sini? Ya. Maka dengan cara yang sama sekarang kalian cari apa? Cari B. Ya. Cari B dengan cara apa? Jangan ngambil 3, jangan ngambil 4 ya. Ngambil berapa di sini? Lihatlah ada yang nilainya supaya 0 A dan C. Carilah X sama dengan min 1. Ya, seperti itu. Apa itu? Kalau X sama dengan min 1, saya masukkan kembali 2 kali min 1, min 2 dikurangi 2, min 4 ya. Ya, jadi min 2 sama dengan min 4. Min 4 ruas kiri, ruas kanannya apa? Min 1 tambah 1, 0. Berarti A nya 0 ya. Yang ini saya masukkan lagi B ya. Min 1 min 3, min 4 ya. Min 1 min 4, min 5 ya. Maka di sini saya punya B sama dengan berapa? B sama dengan min 4, yang ini min 4 dikali min 5 adalah plus 20. Jadi saya punya min 4 dibagi 20 sama dengan, misalnya saya sederhanakan jadi berapa? Min 1/5 ya. Ini B. Paham sampai sini? Ya. Sekarang bagaimana mencari C? Ya, dengan cara yang sama juga. Ya, misal X, saya taruh di mana enaknya? Tetap aja di sini ya. X sama dengan berapa? C jangan ambil 1, jangan ambil min 1 ya, supaya tidak 0. Saya ambil berapa? Saya ambil aja 4 ya. Nah, ini karena ini 4 jadinya A-nya 0, kalau saya ambil 4 B-nya 0 ya. Saya ambil X sama dengan 4. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah 2 kali 4. 8 dikurangi 2, 6 ya. 6 sama dengan C. Nah, langsung C karena apa? Di sini sudah 0, di sini sudah 0 ya. Tinggal apa? 4 kalikan 4 dikurangi 3. 1. Jadi 1 C-nya, terus 4 tambah 1, 5 ya. Jadi hasilnya adalah C sama dengan berapa C-nya? C sama dengan 6/5 ya. 6/5. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah ketemu semua, A-nya min 1, B-nya min 1/5, dan C-nya adalah 6/5,
Maka sekarang kita kembalikan lagi ke nilai ABC yang di atas ya. Paham di sini? Nah, jadi saya hapus saja ya. Saya hapus. Sekarang A, B, dan C-nya ini menjadi apa? A-nya min 1, B-nya adalah berapa B-nya? B-nya min 1/5, sedangkan C-nya adalah 6/5 ya. Nah ini, berarti sampai sini ya. Nah kalau sudah mengerti, saya hapus papan tulisan semua ya. Jadi tujuannya adalah mengenalkan tadi di bawah-bawah ini adalah tujuannya untuk mencari nilai ABC ya. Apakah sudah selesai integralnya? Belum ya. Mari kita lanjutkan. Sudah ditulis? Ini kelihatan, mudah-mudahan kecil-kecil ini kelihatan ya. Saya hapus ya. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Nah, jadi hasil dari parsial untuk menggunakan penyelesaian fungsi rasional ini adalah ini, dan ini ya. Langkah selanjutnya adalah kalian disuruh mencari integral ini kan. Integral yang di atasnya ini tinggal gampang sekali, tinggal diambil apa? Ini integral dx ya. Nah ini mungkin saya hapus lingkarannya biar kelihatan ya. 2x min 2 ya. Hasilnya adalah sama dengan apa? Sama dengan ini integral dx, ini integral dx, dan ini integral dx ya. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, kalau paham adalah kalian menyelesaikan soal ini bagaimana? Ini sebenarnya sangat mudah sekali pakai substitusi ya. Ini substitusinya apa? Misalnya U sama dengan X min 3. Ini adalah U sama dengan X plus 1. Yang ini U sama dengan X min 4 ya. Kalau langsung saya tulis apa? Min 1 saya keluarkan di luar ya. Ini D saya ganti dengan apa? U sama dengan X min 3, dx-nya apa? Tetap DU ya. Jadi ini saya ganti X min 3, di sini tetap X min 3. Supaya sekaligus tidak usah pakai substitusi yang lama-lama ya. Ini min 1/5 integral D apa? X plus 1. Ini X plus 1 ya. Jadi kalau kalian ganti DU ini menjadi apa? DU per U. Ini juga DU per U gitu ya. Jadi ini sekalian saya tulis saja ya. Yang ini 6/5 integral D X min 4 dibagi X min 4 ya. Gitu. Paham? Nah, kalian udah tahu kan ya? Kalau saya punya integral dx per x itu sama dengan apa? Sama dengan ln x ya. Nah, sehingga hasilnya berapa ini? Hasilnya min ln X min 3. Nah, lebih pasnya itu kalau jawabannya itu gini ya. Dikurangi 1/5 ln X plus 1 ya. Ditambah 6/5 ln X min 4. Jangan lupa ini kan integral tak tentu, harus ditambah dengan C ya. Nah, ini hasil dari integral, katakan ini adalah contoh 1 ya. Integral dari penyelesaian fungsi rasional dengan faktor yang berlainan ya. Gitu. Paham sampai di sini? Nah, udah. Silakan ditulis. Saya lanjutkan untuk setelah ini saya lanjutkan kalau faktornya sama. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini sudah saya tuliskan ya. Tadi kan contoh yang pertama adalah saya beri kalau semua faktor liniernya adalah berlainan ya. Kalian sudah paham caranya. Sekarang kalau saya buat dengan integral ini adalah penyebutnya terjadi faktor yang berulang dan yang berlainan ya. Maka seperti tadi, karena ini adalah berulang, saya cara nyebutkannya seperti ini, hati-hati ya. Kalau dia pangkat 2, maka saya sebutkan dulu adalah pangkat satunya apa, yaitu X min 2, pangkat 2-nya X min 2 dikuadratkan ya. Sedangkan ini yang berlainan tadi. Paham sampai sini? Seandainya ini pangkat 3, apa yang terjadi kalau ini pangkat 3? Maka kalau ini pangkat 3, yang terjadi adalah ini X min 2 pangkat 1 dulu, terus ditambah lagi X min 2 pangkat 2 dulu, ditambah lagi X min 2 pangkat 3. Seperti itu caranya ya. Demikian seterusnya kalau sampai pangkat sekian n ya. Terus ini yang berlainan. Paham sampai di sini? Sampai di sini ya. Nah, paham ya.
Jadi kalau dia linier, maka pisahkannya seperti ini. Kalau dia berlainan, maka dia diulangi seperti ini. Ya. Maka sekarang karena dia sudah linier, ini linier berulang dan linier, maka apa? Pembilangnya harus berkurang 1 derajat. Yaitu apa? Berderajat 0. Nah, derajat 0 itu apa? Yaitu ABC konstanta ini. Paham ya? Ini derajat 1, yang atasnya berderajat 0. Nah, kalau sudah adalah apa langkah tadi yang sudah saya katakan di contoh sebelumnya, ya. Ini saya katakan tadi contoh 2, yang sebelumnya contoh 1, ya. Ambil dulu apa? Ambil dulu integran ini. Jadi ini saya ambil, ya. Ini saya ambil. Nah, saya taruh di sini, ya. Nah, saya taruh di sini. Paham? Saya ambil integral dx-nya, saya buang dulu, ya. Langkah selanjutnya adalah apa? Penyebutnya dikembalikan lagi ke soal seperti semula, ya. Jadi x-2 ini jangan x-2 pangkat ini 2 jadi x pangkat 3, jangan, ya. Tapi ini paling tingginya diambil, terus ini yang berlainan, ya. Maka begitu penyebutnya sudah sama, yang berikutnya adalah apa? Nuliskan ABC ini kekurangan apa, ya. Yang ini kekurangan x-2 kali x plus 1. Yang ini kekurangannya apa? Kekurangannya x plus 1. Yang ini kekurangannya apa? Kekurangannya adalah x-2 dikuadratkan. Karena sudah ada x plus 1. Paham sampai sini? Ya. Nah, coba dipahami benar-benar. Nah, setelah dipahami adalah langkah selanjutnya adalah ambil semua pembilangnya. Ya, bukan penyebutnya, pembilangnya. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama. Pembilangnya diambil x-10 sama dengan ini semua saya tuliskan, ya. Nah, ini jadi kalian tuliskan ini semua. Ini adalah pembilangnya. Paham sampai sini? Ya. Setelah pembilangnya ditulis semua, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah cari nilai A, B, dan C. Ini dicari, ya. Nah, cara mencari seperti apa? Kayak tadi, saya cari A, yang lain dinolkan. Saya cari B, yang lain dinolkan, dan seterusnya, ya. Nah, ternyata saya cari A karena ada 2, ya. Ada 2 faktor yang harus saya cari, maka saya cari dulu yang B, ya. Yang B jangan ambil -1, kalau sama dengan -1, B-nya 0, ya. Saya ambil yang lain. Nah, saya ambil yang lain tujuannya untuk apa? Mengenolkan A dan C, karena A dan C ada yang kembar, x-2. Saya ambil apa? Saya ambil x sama dengan 2, ya. Yang terjadi adalah 2 dikurangi 10, hasilnya -8 sama dengan, ya. Ini udah pasti ya, 2 dikurangi 2, 0. Yang ini 2 dikurangi 2 juga 0, jadi tinggal B. Jadi B sama dengan 2 tambah 1, 3. Jadi B-nya berapa? Oh, kurang ya, ada -8. -8/3, ya. Tuh, -8/3. Paham sampai sini? Ya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi, ya. Sekarang saya mau cari A atau C. Nah, sekarang saya lihat C di sini ternyata ada satu suku aja ya faktornya, maka saya ambil C aja dulu, yaitu apa? Saya ambil supaya B sama A ini hilang. Dengan cara apa? Ambil X sama dengan -1, ya. Karena begitu saya masukkan -1 tambah 1, 0, -1 tambah 1, 0, ya. A dan B-nya 0, sisanya adalah C. Jadi sekarang saya masukkan ke persamaan sebelah kiri. X -10, -1 dikurangi 10 sama dengan -11, ya. Terus berikutnya lagi apa? C, ya ini sudah 0, C, -1 dikurangi 2 adalah -3, -3 dikuadratkan adalah 9. Jadi C-nya berapa? -11/9, ya. Nih. Paham sampai sini? Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Tinggal mencari nilai A. B sudah ketemu, C sudah ketemu, sekarang nyari A, ya. Caranya apa? Jangan ambil 2, jangan ambil -1, ngambil apa? Sembarang, ya. Ambil sembarang. Nah, inilah adalah yang lebih panjang. Kalau saya ambil sembarang, saya mudahkan aja ya. Misalnya angkanya saya ambil 0, karena dekat-dekat dengan 1 dan 2, ya. Saya ambil X sama dengan 0 sekarang. Apa yang terjadi? 0 dikurangi 10, -10, ya. 0 dikurangi 2, A kali -2, 0 tambah 1 kali 1, ya. B-nya 0 tambah 1, 1 kalikan B, ya. 0 dikurangi 2, -2 dikuadratkan jadi 4, C kali 4, ya. Maka saya dapatkan
min 10, min 2 kali 1 kali A jadi min 2A, B-nya adalah 1 ya, B-nya 1. Nah, B-nya ini sudah ada nilai min 8/3, berarti ini nanti keliru ya. Ini saya hapus, ini min 8/3 ya. Min 8/3 kemudian ditambah C kalikan 4 ya. C-nya apa? C-nya adalah min 11/9 dikalikan 4 jadi min 44/9 ya. Maka di sini tadi nilainya adalah min 8/3 ya. Jadi saya punya 2A, saya geser ke sini jadi 2A. Ini jadi min 8/3 dikurangi 44/9 ditambah 10 ya. Jadi kalau semua penyebutnya saya samakan menjadi 9, maka di sini jadi apa? Jadi kalikan 3 min 24 ya. Terus min 44 ditambah 90 ya. Sehingga ini hasilnya saya ganti ya. Ini tadi kalau nilainya 8/3. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah min 24 dikurangi min 44 adalah min 68. Min 68 tambah 90. Jadi plus ya, jadi 90 dikurangi 68 sama dengan berapa? Sama dengan 22 ya. Jadi 22/9. Ya. Itu ya. Nah, jadi 22/9 ini hasil dari 2A ya kan? Ini baru 2A. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan setengah dikali 22/9. Jadi sama dengan berapa? 11/9 ya. Ini dicoret ininya ya. 11/9. Paham di sini? Nah, berarti A ketemu, B ketemu, C ketemu ya. Langkah selanjutnya apa? Kembalikan ke soal di atas ya. A ini saya hapus, B saya hapus, C saya hapus ya. A jadi 11/9, B jadi min 8/3, C jadi min 11/9 ya. Ini yang kita cari ya. Ngerti sampai sini? Nah, kalau sudah ngerti, saya hapus bawahnya. Jadi sekarang kita tinggal mencari integral di atas ya. Nah, jadi apa? Tinggal ditambahi integral dx, integral dx, integral dx. Nah, mudah kan? Ya. Jadi seperti ini. Nah, sehingga ketika saya ambil sama dengan integralnya berapa jadinya? 11/9 integral dx min 2 per x min 2 ya, dikurangi min 8/3. Nah ini ya, ini juga dx min 2 per, ini ingat ya, x min 2 pangkat 2 ya. Ini bukan fungsi kayak gini, beda ya. Ini min 11/9 ya. Itu tadi sama-sama 11/9 ya. Iya ya. Terus satunya minus, satunya plus. Terus ditambah dx plus 1, x plus 1 ya. Nah ini ya. Kalau yang ini u per u, du per u jadinya apa? 11/9 ln x min 2 ya. Kalau yang ini saya tulis langsung aja ya, min 11/9 ya, ln berapa? X plus 1, betul? Nah yang ini ya, yang ini kalian masih ingat, ini rumus apa? Rumus dinaikkan ya, masih ingat yang kemarin, yaitu D, katakan U ya, X min 2 nya adalah U pangkat min 2 DU ya, ingat ya. Jadi ini adalah X min 2, misalnya saya tulis sebagai U ya, U pangkat 2, kalau naik ke atas menjadi U pangkat min 2 DU. Apa integralnya ini? Integralnya adalah 1 min 2 plus 1 ya, U pangkat min 2 plus 1. Nah ini adalah integral apa kemarin? Integral fungsi aljabar ya. Jadinya sama dengan apa? Sama dengan min 2 tambah 1 min 1, jadi 1 per min 1 adalah min 1, terus U pangkat min 1 sama aja dengan berapa? 1/U ya, gitu, paham? Turun ke bawah, jadi ditambah lagi dengan apa?
ini adalah min 8/3 ya. Terus integral ini sama dengan min 1/u. 1/u nya adalah x min 2 plus j ya. Nah, kalau minusnya ini saya hilangkan, ini jadi plus ya. Atau tetap aja ya, biar kalian tahu asalnya dari mana. Udah, ngerti sampai sini? Nah, inilah jawaban dari integral x min 10 dx dibagi x min 2 dikuadratkan plus 1 ya. Ngerti sampai sini? Nah, ini adalah integral sekaligus faktor linier yang berlainan dan faktor linier yang bersamaan ya. Paham sampai sini? Kalau paham, saya lanjutkan ke yang faktor kuadrat ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Contoh yang ketiga, sekaligus saya membahas tentang apa ini yang ketiga, yaitu faktor kuadrat yang berlainan ya. Nah, faktor kuadrat yang berlainan ini sekaligus contoh yang nomor 3 ini saya berikan yang faktor kuadratnya 1 sama faktornya adalah yang linier ya. Ini kenapa kok disebut dengan ini adalah fungsi kuadrat tapi juga sebagai faktor kuadrat ya. Karena apa? Karena sudah tidak bisa diuraikan lagi sehingga fungsi kuadrat yang merupakan faktor kuadrat ya. Itu bedanya antara fungsi sama faktor di sini. Nah, jadi ketika kalian punya bentuknya seperti ini kayak tadi ya, maka parsialkan ya. X plus 1 sendiri, x kuadrat plus 1 ya. Sekarang bedanya dengan yang tadi apa? Yang tadi kalau di sini adalah pangkat 1, berarti ininya turun 1 tingkat derajatnya, tinggal pangkat 0 atau A saja. Nah, yang ini kalau pangkat 2, maka pembilangnya berkurang 1 pangkatnya, yaitu berderajat 1. Nah, berderajat 1 bentuk umumnya apa? Bx ditambah c ya. Nah, ini bedanya ya, ada bx tambah c. Kalau seandainya nanti ini x pangkat 3, apa yang terjadi? Ya, ini bx kuadrat ditambah cx ditambah d ya. Bentuk umum dari masing-masing fungsi. Udah paham? Nah, selanjutnya kayak tadi lagi ya. Begitu sudah saya pisahkan seperti ini, kemudian digabung, penyebutnya disamakan. Nah, penyebutnya disamakan, maka yang terjadi adalah A kurang apa? Kurang yang ini. Saya tulis ya. Sekarang bx ditambah c kurang apa? Kurang yang faktor linier ya. Jadi perhatikan ya, kalau ini kuadrat, ininya adalah bx plus 1, bx plus c. Sudah? Nah, seperti tadi lagi, jadi polanya sama. Kalau kalian sudah paham sekali dari pola sebelumnya, maka pola-pola berikutnya itu akan mudah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke sini ya. X plus 1 dikalikan X plus 2 plus 1 di sini sudah sama penyebutnya. Maka sekarang karena kiri dan kanan penyebutnya sudah sama, ambillah faktor penyebut pembilangnya ini ya. Jadi pembilang di atas saya tulis, pembilang di bawah saya tulis lagi ya, ini. Paham sampai sini? Nah, setelah itu ada cara lain menyelesaikannya. Kalau tadi kan saya ambil apa? Dinolkan semuanya, saya cari A. Yang lain dinolkan ya. Ini ada cara lain lagi saya ajarkan ya. Juga cukup mudah untuk diselesaikan. Uraikan semua faktor-faktor yang ada di sini ya. Uraikan. Maka ini saya uraikan apa? Jadi A dikalikan X kuadrat tambah 1 menjadi AX kuadrat ditambah A ya. Yang ini BX kalikan X, BX kuadrat. BX kali 1 BX. C kalikan X, CX. C kalikan 1 C ya. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Yang ada X kuadrat, ada X atau tanpa X itu dipisahkan. Yang ada X kuadratnya mana saja? A ditambah B, saya tulis ya. Yang ada faktor X-nya saja, mana saja? Yaitu B ditambah C, saya tulis ya. Nah, berikutnya lagi A ditambah C, saya tulis lagi yang tidak ada X-nya ya. Paham sampai di sini? Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Yang samakan dengan yang sebelah kiri ya. Mana saja yang mengandung X kuadrat ini, yang mengandung X ini, yang mengandung tanpa X adalah ini ya. Nah, sekarang samakan menjadi persamaan di bawah ini ya. Kalian lihat, yang koefisien dari X kuadrat adalah A tambah B, yang ini 6. Jadi apa? A tambah B sama dengan 6 ya. Yang berikutnya lagi B tambah C, ininya X, kali yang X.
B tambah C sama dengan apa? Min 2. Yang tidak ada X-nya, A tambah C sama dengan berapa di sini? Sama dengan 1, ya. Nah, langkah berikutnya apa cari? Tadi cari A, B, C, ya. Boleh pakai metode eliminasi, boleh pakai metode substitusi. Nah, sekarang misalnya saya pakai metode eliminasi, ya. Dari persamaan 1 dan 2, 1 dan 2, A tambah B sama dengan 6, B tambah C sama dengan 2, saya kurangi supaya apa? Supaya B-nya hilang. Nah, setelah B-nya hilang, maka di sini adalah A dikurangi C, ya, supaya menghilangkan B adalah dengan cara dikurangi. A dikurangi C sama dengan berapa? 6 minus 2. Jadi 6 minus 2 adalah sama dengan 8, ya. Jadi saya punya persamaan keempat adalah A min C sama dengan 8, ya. Sekarang persamaan ketiga, ya, persamaan ketiga itu ada A plus C sama dengan 1. Persamaan keempat ini saya ambil A min C sama dengan 8. Maka sekarang saya mau mencari A. Apa nilai A? Yaitu dengan cara menambahkan. Supaya apa? Supaya C-nya hilang, ya. C dikurangi C habis. Jadi saya punya 2A sama dengan 1 tambah 8, 9. A-nya sama dengan 9/2, ya. Nah, dengan A sama dengan 9/2, maka dari sini C-nya ketemu. C sama dengan berapa? A-nya adalah 9/2. 8 pindah ke sini jadi min 8, ya. Nanti sampai sini. Nah, jadi sekarang min 8 itu berapa? 16/2. 16, jadi 9 dikurangi 16 sama dengan berapa? Sama dengan min 7 dibagi 2, ya. Jadi kalau 9 ini saya ganti min 8 saya ganti min 16/2, maka hasilnya adalah min 7/2, ya. Jadi A ketemu, C ketemu, maka pastinya adalah B ketemu. Saya ambil dari soal nomor A misalnya, ya. B-nya ketemu, A-nya adalah A ditambah B sama dengan 6. A-nya adalah 9/2, maka B-nya akan ketemu berapa? B sama dengan 6 itu adalah 12/2 dikurangi 9/2, jadi B-nya sama dengan 3/2, ya. Nah, ini untuk ngitung A, B, C, ya. Paham sampai sini? Ya, udah ya, ditulis ya. Jadi A sudah ketemu 9/2, C ketemu min 7/2, B ketemu 3/2, ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah gantilah nilai A di sini jadi 9/2, ya. Gantilah B dan C di sini menjadi nilai di sini, ya. Jadi berapa? B-nya adalah 3/2, sedangkan C-nya adalah min 7/2. Nah, ini, ya. Sudah ketemu seperti itu, ya. Langkah selanjutnya adalah apa? Seperti yang tadi, ya. Ini tinggal diintegralkan dx, diintegralkan dx, ya, seperti itu. Jadi, nah, marilah kita selesaikan integralnya, ya. Saya hapus ya ini ya. Saya hapus semuanya untuk menyelesaikan hasil integralnya. Integralnya itu bisa dipisah-pisah seperti ini ya. Yang ini hasilnya berapa? 9/2 1/x ditambah 1 dx, ya. Yang ini 3/2 x per x kuadrat ditambah 1 dx, ya. Yang ini min 7/2 dx atau 1 dx dibagi x kuadrat plus 1, ya. Dx-nya saya pindahkan aja di sebelah sini. Dx, ya. Nah, itu ini bisa gunakan pakai rumus substitusi, ya. Substitusinya apa ini? Ini U sama dengan x kuadrat plus 1, du-nya berapa? 2x dx, ya, kayak yang waktu lalu, ya, saya jelaskan metode substitusi. X dx sama dengan berapa? Setengah du, ya, gitu. Jadi ini sama dengan apa? Kayak tadi 9/2
ini D dalam kurung X plus 1 per X plus 1, karena turunan dari X plus 1 adalah tetap X plus 1 ya. Ditambah dengan 3/2 setengah, ini setengah DU ya, setengah DU per U ya. Nah yang ini ya, nah yang ini min 7/2 1 per X kuadrat plus 1 kuadrat DX. Kenapa saya gunakan seperti ini? Supaya kalian paham dengan metode-metode sebelumnya ya. Apa itu metode sebelumnya? Yang ini rumus dasar integral, yaitu apa? Ln X plus 1 ya. Yang ini 3/2 kali setengah sama dengan 3/4 ya. 3/4 integral dari DU per U. Ln U, U-nya langsung masukkan, rumusnya adalah X plus 2 plus 1 ya. Min 7/2. Nah ini pun juga sudah rumus integral dasar ya. Jadi apa rumusnya? Yaitu arkus tangen 1/A 1/1 arkus tangen X per A atau plus 1, jangan lupa plus C ya. Nah kalau ini diselesaikan jadi apa yang ini? Yang terakhir ini min 7/2 arkus tangen X ditambah C ya. Nah ininya tetap, ininya tetap, ininya jadi ini ya. Nah ini jawaban dari integral yang di atas tadi ya. Ln X plus 1 plus 3/4 ln X kuadrat plus 1 min ini ya. Ini semua jawaban dari pengintegralan fungsi rasional ya, dengan bentuk faktor linier dan faktor yang kuadrat berlainan ya. Kalau sama saya berikan habis ini ya. Saya berikan, coba nanti diselesaikan sendiri di rumah ya. Ini saya hapus ya. Sudah selesai, sudah paham? Yang terakhir untuk teknik pengintegralan ya. Saya hapus ini, misalnya contoh keempat, coba di rumah. Misalnya untuk menyederhanakan aja ya, ini saya ganti 2. Nah ini cobalah menjadi X plus 5 misalnya ya. Ini X kuadrat plus 1 dikuadratkan DX. DX nya saya terus ini misalnya ya. Nah ini apa yang terjadi? Yang ini adalah faktor linier, yang ini adalah faktor kuadrat double, yaitu bersamaan ya. Maka ketika diuraikan jadi apa? Nanti penyelesaian integralnya selesaikan sendiri ya, karena cukup panjang ini nanti ceritanya. Tapi kalau kalian paham apa yang sudah saya jelaskan di sini, pasti kalian akan bisa mengerjakan dengan mudah ya. Itu nanti dibaca-baca lagi, videonya diulang-ulang lagi ya. Ditambah X kuadrat plus 1 kayak tadi ya. Nah ditambah lagi sama dengan yang tadi pada waktu kalian bicara faktor linier yang bersamaan ya, atau sama atau kembar. Maka di sini diulangi lagi. Bedanya kalau yang linier adalah A ya. Kalau yang tidak linier atau di sini kuadrat, maka di sini BX ditambah C. Yang sini apa? Yang sini adalah DX ditambah E. Maka penyelesaiannya adalah kalian cari dulu A, B, C, D, E ya. Caranya seperti tadi. Nah ini silakan ditulis ya, coba jadikan PR ya. Nah ini saya rasa kalian sudah mengerti semua ya pengintegralan fungsi rasional. Nanti kalian baca atau kalian lihat video selanjutnya ya. Jadi perhatikan ya mahasiswa, saya tadi sudah menjelaskan tentang teknik pengintegralan, ada 5 ya, apa saja yang kemarin kita sudah pelajari. Yang pertama adalah metode substitusi, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Terus kemudian metode yang kedua adalah integral parsial. Nah itu pun juga sudah saya jelaskan, sudah saya berikan contoh ya, lihat pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga ya, metode yang ketiga adalah metode merasionalkan dengan substitusi. Nah itu pun juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Terus yang keempat adalah metode dengan teknik integral trigonometri, itu juga sudah saya jelaskan. Yang terakhir ini adalah pengintegralan fungsi rasional, sudah saya jelaskan semua. Jadi artinya bahwa teknik pengintegralan untuk integral tak tentu sudah selesai ya.
Maka berikutnya adalah kalian silakan melihat video berikutnya tentang aplikasi integral, yaitu integral dengan menggunakan integral tertentu ya. Demikian. Nah, semoga kalian mengerti. Terima kasih.